Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian edisi di hari ini yang saya percaya terus menolong kita, terus membantu kita memahami firman secara baik sehingga kita terus bertumbuh dalam kehidupan rohani yang baik di mata Tuhan. Mengawalinya, mari kita berdoa. Puji syukur untuk hari ini, Tuhan masih berikan kami waktu dan kesempatan untuk kami kembali akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan sebagian dari firman-Mu yang menjadi landasan dalam kami menjalani hidup ini. Karena itu hamba berdoa, Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah kami, dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari 1 Korintus pasalnya yang kedua, pada ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. 1 Korintus pasal 2, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima, yang secara khusus saya akan baca ayatnya yang keempat. Demikian firman-Nya. Baik perkataanku maupun pemberitaanku, tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikian kebenaran firman Allah di hari ini yang intinya mengajar kita, menasihati kita mengenai hidup dengan keyakinan akan kekuatan roh. Sekali lagi kebenaran firman Allah hari ini berbicara menasihati kita supaya kita hidup dengan keyakinan akan kekuatan roh, hidup dengan keyakinan akan kuasa roh dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Itu berarti dalam kita menjalani hidup ataupun juga dalam kita melayani Tuhan. Mari kita belajar supaya kita hidup, kita melayani Tuhan dengan keyakinan akan kekuatan roh, dengan keyakinan akan kuasa Roh Kudus dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Saya percaya ketika kita hidup, ketika kita melayani dengan keyakinan akan kekuatan roh, akan kuasa roh, akan memiliki dampak yang luar biasa, dampak yang istimewa dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Jelas sekali dalam ayatnya yang keempat, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, dengan keyakinan akan kuasa roh. Seperti Paulus hidup dengan keyakinan akan kekuatan roh, melayani dengan keyakinan akan kuasa roh. Itu juga yang harus kita lakukan dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Lalu pertanyaannya adalah apa pentingnya kita hidup dengan keyakinan akan kekuatan roh? Apa pentingnya kita melayani dengan keyakinan akan kekuatan roh? Setidaknya ada 3 pentingnya saudara dan saya hidup dengan keyakinan akan kekuatan roh. Dalam ayat 2, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Korintus, aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Paulus seolah mau berkata bahwa saya tidak mau tahu apa-apa dalam hidup Anda. Yang saya mau tahu itu hanya tentang Yesus Kristus yang sudah disalibkan karena saya hidup untuk Dia, saya melayani untuk Dia, dan saya memberitakan Dia. Itu yang saya mau tahu. Dari sini kita melihat bahwa pentingnya kita hidup dengan keyakinan akan kekuatan roh adalah yang pertama supaya hidup kita fokus kepada Kristus. Supaya pelayanan kita fokus kepada Yesus Kristus. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Tapi kalau kita tidak hidup dengan keyakinan akan kekuatan roh, akan kuasa roh, itu yang membuat kita melenceng dari hidup kita.
Sehingga kita tidak fokus kepada Kristus, kita tidak fokus kepada Yesus Kristus, tetapi justru kita fokus kepada diri kita, fokus kepada kehidupan kita, fokus kepada keluarga kita, fokus kepada pelayanan kita, bukan kepada Kristus yang memberi kita pelayanan. Jadi hal yang pertama pentingnya kita hidup dengan keyakinan akan kekuatan roh adalah supaya hidup kita berfokus kepada Kristus. Supaya hidup kita berfokus hanya kepada Yesus Kristus. Karena dialah pusat hidup kita, dialah fokus utama dalam hidup kita. Karena kita hidup untuk Kristus. Dan itu hanya bisa terjadi kalau hidup kita dengan keyakinan akan kekuatan roh. Karena itu mari kita terus belajar. Dan kita terus berusaha dalam hidup ini. Supaya kita hidup dengan keyakinan akan kekuatan roh. Sehingga roh akan terus menolong kita. Supaya kita berfokus kepada Yesus Kristus. Kita berfokus kepada kepentingan Yesus Kristus. Berfokus kepada Injil Yesus Kristus. Kerajaan Yesus Kristus. Gereja Yesus Kristus. Itu menjadi fokus utama dan terutama. Dalam hidup kita sebagai umat. Sebagai orang percaya. Yang kedua, pentingnya kita hidup dengan keyakinan akan kekuatan roh. Ayat 4. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan. Kata-kata hikmat yang meyakinkan sudah barang tentu yang dimaksud Paulus. Kata-kata hikmat yang meyakinkan di sini adalah hikmat manusia. Dia tidak mau menyampaikan pemberitaan firman. Dia tidak mau supaya pada waktu dia melayani, dia tidak melayani dengan hikmat manusia. Tetapi dia mau melayani dengan keyakinan akan kekuatan roh. Sehingga dia melayani dengan hikmat Tuhan. Disinilah kita melihat bahwa pentingnya hidup dengan keyakinan akan kekuatan roh adalah yang kedua. Supaya kita hidup dengan hikmat Tuhan. Supaya kita menjalani hidup itu dengan hikmat Tuhan. Supaya kita melayani Tuhan itu dengan hikmat Tuhan. Bukan dengan hikmat manusia yang meyakinkan. Bukan dengan kekuatan kita. Bukan dengan kehebatan kita. Bukan dengan kepintaran kita. Tapi kita melayani Tuhan dengan kekuatan roh. Melalui hikmatnya yang diberikan roh kepada kita. Jadi kita terus belajar dalam menjalani hidup kita. Sebagai umat, sebagai orang percaya. Supaya kita hidup dengan hikmat Tuhan. Hikmat adalah kemampuan yang diberikan Roh Kudus kepada kita dalam memahami firman. Dan menerapkan firman itu dalam hidup kita sehari-hari. Ketika saudara dan saya memahami firman secara baik, secara benar, secara dalam, secara komprehensif. Itu artinya kita sudah memiliki hikmat Tuhan. Tetapi hikmat Tuhan tidak berhenti di situ, tapi hikmat Tuhan yang kita tahu, yang kita paham, hendaknya kita hidupi, hendaknya kita lakukan, hendaknya kita wujudkan, implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga orang akan menyebut kita orang yang berhikmat, orang akan menyebut kita sebagai orang yang bijaksana, karena kita melakukan apa yang dikatakan oleh firman. Jadi mari kita belajar. Supaya kita punya hikmat Tuhan, maka kita perlu memahami firman. Secara baik, secara benar, secara dalam, maupun secara komprehensif. Tidak mungkin kita menjadi orang yang berhikmat di mata Tuhan. Tidak mungkin kita menjalani hidup ini dengan hikmat Tuhan. Tidak mungkin kita melayani Tuhan dengan hikmat Tuhan. Kalau kita tidak memahami firman Tuhan secara baik, secara benar, secara dalam, maupun secara komprehensif. Karena itu menjadi tugas dan tanggung jawab saudara dan saya sebagai umat. Supaya kita terus meminta kekuatan roh. Minta roh menolong kita, memberikan kita hikmat dan kemampuan. Supaya kita bisa paham firman secara baik dan benar, secara akurat. Sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah pentingnya kita hidup dengan keyakinan akan kekuatan roh. Supaya kita hidup dengan hikmat Tuhan. Melayani dengan hikmat Tuhan. Dan saya percaya ketika kita hidup dengan hikmat Tuhan, melayani dengan hikmat Tuhan, bukan hikmat manusia, maka itulah hidup yang menjadi berkat, itulah pelayanan yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Yang ketiga, pentingnya hidup dengan keyakinan akan kekuatan roh. Ayatnya yang ketiga, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Supaya imanmu
Jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Di sini kita melihat yang ketiga, pentingnya hidup dengan keyakinan akan kekuatan roh adalah yang ketiga, supaya hidup kita bergantung kepada kekuatan Allah. Hidup kita bergantung kepada kuasa Allah, bukan bergantung pada hikmat manusia, bukan bergantung pada kepintaran manusia, bukan bergantung kepada intelektual manusia, bukan bergantung pada pengalaman hidup manusia, bukan bergantung kepada manusia yang Superman, yang Batman, yang Spiderman, tapi kita bergantung kepada kuasa Allah, kekuatan Allah. Iman kita tidak bergantung pada hikmat manusia. Iman kita bukan bergantung kepada adat istiadat manusia, tapi iman kita bergantung kepada kekuatan Allah, bergantung kepada kuasa Allah, sehingga iman tidak akan pernah goyah dan tergoyahkan oleh apapun dan oleh siapapun, karena punya fondasi yang kuat, yaitu kekuatan Allah, bukan pada hikmat manusia. Hikmat manusia bisa hancur suatu waktu. Hikmat manusia itu fondasi yang tidak kuat, yang lemah. Tapi hikmat Tuhan, kekuatan Tuhan, kekuatan Allah, kuasa Allah, itu fondasi yang kuat, yang menolong saudara dan saya dalam menjalani hidup ini, sehingga kita tetap kuat dan teguh dalam iman kita kepada Tuhan. Ini yang Tuhan mau dalam hidup kita sebagai umat, supaya hidup kita hidup dengan keyakinan akan kekuatan roh. Dan pentingnya yang ketiga dari hidup dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya hidup kita bergantung kepada kuasa Allah, bukan pada pengetahuan manusia, tapi kita bergantung kepada kuasa Allah yang mempunyai hidup kita. Dan saya percaya ketika hidup kita, pelayanan kita bergantung pada kekuatan Allah, pada kuasa Allah, itulah pelayanan yang menjadi berkat, itulah hidup yang kuat, yang teguh, yang kokoh, yang tidak akan pernah tergoyahkan oleh siapapun juga. Allah yang mempunyai firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini, yang boleh mengajar kami supaya kami hidup dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya kami melayani dengan keyakinan akan kekuatan roh. Karena sangat penting kami hidup dengan keyakinan akan kekuatan roh, karena dengan melayani, dengan hidup dengan keyakinan akan kekuatan roh, hidup kami berfokus kepada Kristus, hidup dengan hikmat Tuhan, hidup bergantung kepada kekuatan Allah. Roh-Mu yang kudus, tanamkanlah, meteraikanlah firman Allah dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa menjalani hidup ini berpadanan dengan firman-Mu di hari ini. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Berkat kekuatan, berkat jasmani, berkat umur panjang Tuhan berikan. Umat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, dan Tuhan beri kesembuhan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.